Halo adik-adikku, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja, sehat selalu, dan semangat selalu. Baik, adik-adikku sekalian, kali ini kakak hadir lagi mencoba memberikan materi, bukan pembahasan soal, ya, materi tentang listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik yang mengalir. Di situ nanti kita akan bicara tentang arus listrik, kuat arus listrik, dan susunan-susunan dari hambatan atau resistor. Oke, ya. Kita akan coba tuliskan apa-apa saja yang mungkin akan kita bahas, ya. Oke, pertama kakak akan bahas nanti apa itu arus listrik. Yang kedua, kekuatan arus listrik, yaitu kuat arus. Kemudian yang ketiga, kakak akan bahas tentang susunan komponen elektronik yang bernama resistor, susunan hambatan, ya, susunan resistor. Oke, kemudian bagaimana besarnya arus itu pada sebuah rangkaian, ya. Kita akan coba bahas lewat hukum Ohm. Kemudian kita akan coba lagi bahas untuk mencari kuat arus pada rangkaian yang tidak sederhana, ya, lewat aplikasi hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Oke, inilah yang akan kakak coba bahas pada kali ini, ya. Oke, akan kakak mulai. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apakah tercover oleh kamera kita. Oke, tercover. Kita geser dulu deh, ya. Oke, kita geser. Oke, kakak mulai dari bagian yang pertama, bukan bagian pertama, ya. Nomor yang pertama lah, ya, yang disebut dengan arus listrik. Arus listrik yang kita tinjau secara kualitatif, ya. Apa itu arus listrik? Arus listrik ialah yang pertama aliran atau pergerakan muatan positif. Aliran atau pergerakan muatan positif dari mana? Dari tegangan listrik tinggi, atau beda potensial listrik, ya, atau potensial listrik tinggi, tegangan listrik tinggi ke tegangan listrik yang lebih rendah. Tegangan listrik rendah. Oke, itu kalau aliran muatan positif, ya. Jadi di situ terlihat harus ada beda tegangan, ya, harus ada beda tegangan. Beda tegangan listrik. Oke. Terus yang kedua adalah
arus listrik bisa juga dikatakan aliran elektron. Yang kedua, aliran elektron. Biar tambah cantik deh, enak dipandang mata, kita coba pakai warna biru. Aliran muatan negatif yang terkenal dengan elektron dari tegangan listrik rendah ke tegangan listrik yang lebih tinggi. Sekali lagi, intinya adalah harus ada beda tegangan listrik, ya, beda tegangan listrik. Ada beda tegangan listrik. Oke, contoh yang paling gampang, ya. Misalkan kakak punya sebuah kawat, ya, yang di dalamnya ada muatan positif dan muatan negatif. Lalu ujung-ujung dari kawat itu kakak berikan potensial. Di sini kakak berikan 4 volt dan di sini kakak berikan 2 volt. Ya. Jelaskan sekarang ada beda potensial, maka nanti ada gaya atau tenaga yang menggerakkan muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi muatan positif akan bergerak di dalam kawat itu dari sini ke sini, tinggi ke rendah, sementara di dalam kawat juga muatan negatif akan bergerak dari yang rendah ke yang tinggi. Itu aliran muatannya. Positif dari tinggi ke rendah, negatif dari rendah ke tinggi, ya. Jadi itulah kuat arus listrik hadir ketika ada beda tegangan antara ujung-ujung kawat. Lalu bagaimana kalau misalkan kakak buat lagi, ini sebuah kawat, di bagian yang ujung ini kakak berikan 6 volt, ini juga 6 volt, ya. Di situ menurut hitungan tidak ada beda potensial. Oke, tidak nampak, kita turunkan dulu sedikit. Oke, ya. Kita turunkan deh. Oke. Beda potensialnya nggak ada, karena kiri 6 volt, ujung yang lain 6 volt juga, jadi tidak ada beda potensial. Kalau tidak ada beda potensial berarti tidak ada pergerakan muatan, ya, entah itu positif, entah itu negatif, alias kuat arusnya 0. Jadi nggak usah digambar aja, ya. Itulah tentang arus listrik secara kualitatif. Nah, sekarang marilah kita mencari kekuatan muatan yang mengalir, ya, yang dinamakan dengan kuat arus. Oke. Kuat arus. Oke, kita tengok sejenak. Apakah terbaca oleh kamera kita? Oke, masih terbaca. Kita geser dulu deh, ya. Biar nampak tidak ada yang terpotong. Walaupun terpotong di awalnya, di permulaannya. Oke, kuat arus listrik itu. Oke, kita mulai dengan simbol deh. Disimbolkan kuat arus listrik dengan huruf I. Oke. Kuat arus, dia bersatuan, punya satuan ampere. Ya, oke. Lalu bagaimana kita mencari besarnya kuat arus? Ada 3 cara deh. Yang pertama adalah I. Kuat arus kita cari lewat rumusan banyaknya muatan
yang mengalir per satuan waktu. Ya, muatannya mengalir secara kontinu. Ya, I sama dengan Q per T. Ini untuk aliran yang kontinu. Lalu bagaimana kalau misalkan alirannya nggak kontinu? Artinya muatannya berubah seiring dengan perubahan waktu. Maka kita bisa mencari pakai rumus ini. I sama dengan diferensial dari muatan. Ya, diferensial atau turunan dari muatan. Ini untuk I ya, yang alirannya tidak kontinu. Aliran tidak kontinu artinya berubah seiring dengan berubahnya waktu. Oke, ya. Oke, terus bisa juga secara pengalaman kita membahas soal, Dek, ya. I bisa dicari juga lewat rumus gini. Sebentar ya. Oke, ya. I bisa kita cari berdasarkan rumus banyaknya elektron. Banyak elektron kali muatan satu elektron dibagi waktu. Oke, ya. Jadi I bisa kita cari dari aliran elektron. Cuman kita harus tahu berapa banyaknya elektron. Ini adalah banyak elektron, ini adalah muatan satu elektron. Jadi N adalah banyaknya elektron E adalah muatan satu elektron. Muatan listrik elektron. Oke, ya. Sekarang mari kita lihat satuan-satuannya. Satuan-satuan Q adalah kolom. Satuan-satuannya, kita lihat satuan-satuan. Biar tambah cantik, deh, sedap dipandang mata. Kakak pakai warna biru. Satuan-satuan Q bersatuan kolom. Disingkat C. T harus bersatuan sekon, harus ya, harus bersatuan sekon atau detik. Supaya apa? Supaya kuat arusnya I. Kita lihat dulu, nampak nggak? Oh, kita geser dulu ya. Oke, kita geser supaya nampak bagian bawahnya. I bersatuan ampere. Kakak tulis singkat aja ya A. Ya, jadi supaya satuan I ampere, maka Q harus dalam kolom, T harus dalam detik. Bagaimana kalau misalkan T-nya dalam menit? Ya harus kita nyatakan dalam detik, D. Ya. Dan Q-nya harus kita nyatakan dalam satuan kolom supaya nanti kita dapatkan kuat arusnya dalam ampere. Oke, itulah cara mencari kuat arus. Ya, baik. Sekarang kita lihat contoh soal ketika muatannya tidak kontinu. Ya, kalau yang kontinu gampang deh. Ya, oke, karena misalkan kita buat contoh soal untuk muatan yang tidak kontinu. Kita misalkan ya, Q diketahui di soal nilainya berubah bergantung waktu. Misalkan kita buat gampang aja deh ya, T kuadrat ditambah 2T. Itu artinya muatannya bergantung kepada waktu dengan satuan kolom ya, dengan satuan kolom C.
pertanyaannya adalah berapa kuat arusnya ya ketika T-nya adalah 2 detik. Nah, gitu ya. Inilah contoh soal ketika Q-nya adalah berubah terhadap waktu alias Q-nya tidak kontinu. Oke, ya. Maka sesuai dengan aturan kita, I yang kita cari harus kita turunkan dulu diferensial turunan dari Q. Q kita masukkan T kuadrat ditambah 2T. Oke, kita mengikuti aturan matematik. T kuadrat kalau kita turunkan jadi 2T. 2T kalau kita turunkan jadi 2. Sehingga berapa I-nya ketika 2 detik? Tinggal masukkan aja 2. Sorry. Kita masukkan 2. Waktunya 2 ditambah 2. Kita dapatkan 6 ampere. Nah, itulah ya mencari kekuatan arus mengalir lewat 3 cara. Oke? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya adalah tentang susunan hambatan. Oke, kita geser lagi deh ya. Susunan hambatan. Oke, susunan hambatan. Hambatan itu resistor ya. Oke, kita masuk susunan hambatan. Atau resistor. Ya. Kita akan coba berikan informasi. Kok kenapa nih tiba-tiba kok aduh, tiba-tiba buram. Why? Tiba-tiba buram. Sekarang menjadi jelas lagi. Entah mengapa ku sendiri tak tahu. Oke. Susunan hambatan yang akan kita bahas adalah pertama, susunan seri. Seri lebih gampang diartikan adalah susunannya tidak ada percabangan. Ya, tidak bercabang. Kemudian susunan paralel. Paralel. Di mana hambatan-hambatan itu ya dari suatu cabang besar menjadi cabang-cabang kecil. Ya, artinya hambatan-hambatan itu dicabang. Nah, kemudian campuran. Campuran itu berarti gabungan antara seri dan paralel. Ya. Oke, kita geser dulu. Lalu ada satu lagi deh, ketika sebuah susunan itu kita bingung nih. Ini diapain ya? Di seri dulu apa di paralel dulu? Biasanya kamu diperkenalkan dengan susunan jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone. Ketika kita tidak bisa melihat secara langsung dan jelas susunan ini, kok agak bingung kita menentukannya mana dulu yang kita kerjakan ya gitu ya. Ini seri dulu apa paralel dulu ya, atau ini susunan apa ya, kok tiba-tiba seri kemudian nggak bisa dikatakan paralel jadinya. Itulah biasanya kita kenal dengan susunan jembatan Wheatstone. Oke, ya, kita bahas satu-satu. Seri tidak bercabang. Kita pakai biar tambah cantik deh. Kita pakai warna biru. Seri bahasa gampangnya adalah tidak bercabang. Oke, ya. Jadi kalau tidak bercabang deh, dia nggak harus lurus.
Yang penting tidak ada percabangan. Jadi boleh begini hambatannya. Oke, hambatan yang lambangnya R. Hambatan 1. Lalu saya gini kan, bebas saja, nggak harus lurus, misalkan begini. Nah, gitu. Ini hambatan 2. Kemudian kita begini, hambatan 3. Selama tidak ada percabangan dan susunannya tidak lurus, ya seperti yang biasa, ini dikatakan hambatan tersusun seri. Kalau hambatan tersusun seri deh, maka kalau ditanya berapa totalnya, R penggantinya, R total adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Kakak mulai membiasakan R total dari R1, R2, 3, kakak bikin R1, 2, 3, membiasakan aja. Jadi R1, 2, 3 adalah R total, R gabungan antara R1, R2, R3, ya. Oke, ciri berikutnya adalah kalau dia tidak ada percabangan deh, maka kuat arusnya di masing-masing hambatan pasti sama. Kenapa? Karena tidak ada percabangan. Jadi kuat arus di sini I1 melewati R2 berubah nama jadi I2. I2 melewati R3 berubah nama jadi I3. Artinya ya, berikutnya kita bisa bilang, oh kuat arusnya sama. Ya, gitu. Itulah dua ciri-cirinya dari susunan hambatan seri. Oke? Nah, sekarang kita mau bicara tentang yang paralel. Paralel kita artikan bercabang. Jadi ada percabangan di antara hambatan-hambatan itu. Paralel. Oke, kita geser dulu deh supaya nampak apa yang kita mau tulis. Oke. Paralel. Bercabang. Oke ya. Bercabang. Paralel. Wow, kurang lewat. Nggak boleh nih. Ya, paralel. Bercabang. Hambatan bercabang nggak apa-apa deh. Tapi hati kamu jangan bercabang ya. Misalkan kamu sudah senang sama yang itu, lalu kamu kemudian senang sama yang ini, nggak boleh ya. Oke, paralel itu bercabang. Kita ambil 3 buah hambatan. Cabang besar, cabang-cabang kecil. Inilah susunan hambatan paralel. Oke. Ya, kita lihat berapa hambatan totalnya, berapa hambatan penggantinya. Biar tambah terlihat nggak membosankan deh, kakak tulis dalam spidol hitam. R totalnya berapa? Ya, kita cari lewat penjumlahan seper. Jadi R totalnya adalah kita cari lewat penjumlahan seper. Ya, seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Oke. Nanti dapatnya berapa? Tinggal kamu balik. RT-nya jangan lupa ya. Karena RT yang ditanya, tinggal kamu balik aja, RT-nya di atas, satunya di bawah. Ya, jangan nggak dibalik deh. Ya, nanti hasilnya nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh apa namanya guru kamu ya. Oke. Berikutnya adalah kalau dia susunannya paralel, yang sama tuh potensialnya deh. Jadi tegangan di hambatan 1 sama dengan tegangan di hambatan 2 sama dengan tegangan di hambatan 3. Nah, ini dia sifat-sifatnya ya.
kakak kasih biar tambah cantik dilihat, enak dipandang mata, seperti kakak memandang kamu atau kamu memandang kakak. Nah ini dia. Ya, oke, itu susunan paralel. Oke deh, aman ya? Oke, kalau aman mari kita kembali ke posisi semula. Kita geser dulu. Oke, sambil kita geser, sambil kakak akan tunjukkan ini yang sudah kita jelaskan. Oke, selanjutnya adalah kakak akan coba bahas tentang susunan campuran. Jadi gabungan antara seri dan paralel. Oke, kita hapus dulu deh ya. Kita hapus. Susunan paralel dan seri digabung namanya susunan campuran. Kita pakai warna yang lain supaya tambah cantik, enak dilihat, campuran. Ya, seri dicampur paralel. Jadi kakak buat dulu ini dalam seri, dalam paralel, sorry. Kita ambil 2 aja deh. Ya. Hambatan 1, hambatan 2 di paralel. Ya, berapa penggantinya? Namanya R12. Kita bikin di sini aja deh. Nah, dari sini. Ini penggantinya nih. R12. Lalu kakak tambahkan lagi susunan di sini. Hambatan lagi 1. Namanya R3. Inilah yang kakak bilang susunan campuran. Ada paralelnya R1 dan R2, hasilnya berapa? R12, lalu R12 diseri dengan R3. Jadi kalau ditanya berapa R totalnya? R totalnya kita bisa bilang R12 ditambah R3. Atau kita boleh namakan R123. Nah, seperti itu ya. Kerjakan dulu yang di paralelnya lewat rumus paralel. R12 adalah 1/R1 ditambah 1/R2. Hasilnya berapa? Jangan lupa dibalik ya. Begitu dibalik nanti hasilnya berapa, lalu kita serikan dengan R3, maka R totalnya adalah alias R123 adalah R12 yang kita cari dari sini ditambah R3. Kenapa ditambah? Karena R12 diseri dengan R3. Oke ya, itulah susunan campuran. Jadi hati-hati kalian melihatnya ya. Dan biasanya kalau susunan campuran ini seri dan paralel mudah terlihat ya. Oh ini ternyata di seri dan ini di paralel. Oh ternyata seri dan paralel ini di seri lagi misalkan gitu ya. Oke, mudah terlihat. Nah sekarang bagaimana yang tidak mudah terlihat? Ya, kita menyelesaikannya lewat aturan jembatan Wilson. Seperti gini misalkan ya. Jadi susunan jembatan Wilson kita hapus. Susunan jembatan Wilson ya. Kakak bikin aja jembatan Wilson langsung. Jembatan Wilson sungguh gagah. Salah ya, itu jembatan merah ya. Wilson berpagar gedung indah. Oke. Yes. Ya. Sebelum masuk ke jembatan Wilson, kakak mau uji dulu. Kira-kira menurut kamu gampang nggak kira-kira dianalisis mana serinya, mana paralelnya? Contoh ini.
Ini bentuk familiarnya begini biasanya jembatan Houston. R1, R2, R3, R4, R5. Ya. Bisa saja nanti R5 itu bukan hambatan. Bisa saja berupa beda potensial. Nah, gitu ya. Terus kakak mau bandingkan sama yang ini. Mana yang gampang dianalisis, ya? Jangan terkecoh. Nah, ya. Nah, ujung-ujungnya ini. Ujung ini kakak kasih beda potensial. Ini kakak kasih beda potensial di sini. Nah, kira-kira bisa melihat kan mana yang gampang dianalisis? Yang sebelah kanan deh. Ya, gampang dianalisis. Oke, R1 sama R4 di seri dulu. Terus kemudian R2 sama R3 di seri dulu. Hasilnya R12, R14, R23 sama R5 tuh di paralel. Nah, jadi ini gampang deh ya. Bisa kita lihat ini berarti di seri dulu namanya R12. Ini di seri namanya R23. Lalu R12 dan R23 di paralel dengan R5 ya. Sehingga R totalnya adalah kita bisa tulis R12 ya di paralel dengan R23. 14 di paralel dengan R23 di paralel dengan R5. Inilah R totalnya ya. Kita selesaikan menurut aturan-aturannya. Itulah bukan jembatan Houston, tapi yang sebelah kiri deh. Sulit loh dianalisis ya. Ketika kamu bingung menganalisis mana yang seri duluan, mana yang paralel duluan, itulah yang kita kenal dengan susunan jembatan Houston. Dia ada aturannya kok ya, jangan khawatir deh, dia ada aturannya. Aturannya gini ya. Aturan untuk menyederhanakan susunan jembatan Houston tuh gini. Yang pertama, aturan yang paling terkenal adalah gini. Jika perkalian R1 kali R3 kali silang ya, sama dengan R2 kali R4, maka R5 diabaikan. Dibuang ya, dibuang. R5 diabaikan, dibuang. Kenapa? Karena pada R5 itu tidak dilewati arus. Karena pada R5 tidak ada arus. Arus listrik. Itulah aturannya. Kenapa kita memakai R1, R2, R4, R3? Karena dia dilewati arus. Berarti kalau begitu, hambatan-hambatan yang kita pakai selama ini untuk kita hitung adalah hambatan-hambatan yang dilewati arus. Sementara hambatan yang tidak dilewati arus itu tidak dihitung deh, dicuekin. Ya, dicuekin. Oke, jadi nanti di daerah sini nggak ada arus deh. I-nya 0. Kuat arusnya 0. Karena nggak ada arus, ini dicuekin. Ya, cuekin. Kenapa nggak ada arus? Bisa jadi ini titik A, ini titik B, beda potensialnya nggak ada deh. Jadi beda potensial, VAB-nya nggak ada. Kalau nggak ada beda potensial, menurut aturan
jalannya kuat arus adalah ya nggak ada kuat arus nih, nggak ada arus listrik. Kalau nggak ada beda potensial ya nggak ada arus listrik. Kan seperti kakak bilang tadi, arus listrik itu hadir karena ada beda potensial. Itulah susunan hambatan jembatan Wheatstone. Jika R1 dikali R3 sama dengan R2 kali R4. Lalu bagaimanakah kalau misalkan R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4? Oke, itu ada aturan yang lain yang akan kita bahas kemudian. Ya. Oke, segitu aja dulu adik-adikku. Nanti video selanjutnya ya kakak akan coba bahas tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Bagaimana kita bisa memakai hukum Ohm untuk menyelesaikan soal ini. Bagaimana kita tidak bisa lagi memakai hukum Ohm untuk menyelesaikan soal yang akan kita berikan contoh nanti, ya. Itu nanti kakak akan informasikan selanjutnya di video berikutnya. Oke, adik-adikku sekalian, semoga bermanfaat. Segitu dulu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang kuat arus yang kita cari lewat hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Ya, atau dari sini kita juga bisa mencari tegangan-tegangan di antara hambatan-hambatan itu. Ya, lewat hukum Ohm dan lewat hukum Kirchhoff. Oke, segitu aja dulu adik-adikku. Semoga bermanfaat. Bye.